Ibadah Raya Minggu Sehati 14 Juli 2024 GBHT Kudus. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa, ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami, kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ibadah ini dikuduskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memuliakan Tuhan Yesus dalam pujian dan penyembahan kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Tunjuk kiri kananmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Yesus.
Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kekasih. Di pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadapan menaikkan syukur kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Bila Kau disukakan Tuhan dan hadirat-Mu memenuhi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu turun atas kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami merasa tenang. Hati kami Tuhan merasa aman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Yesusku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu di dalam rohmu, tinggal dalam hidupku.
kasih kita lama syada karala syada dia telah mata kasih kita lama naikkan syukur kepada Tuhan Yesus, naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus karena Dia sungguh baik bagi kita. Kasih-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu selalu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini.
nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup ini, sungguh manis, lebih manis bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kepada saya sampai Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan, sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik. Bapa sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Saatnya kami membaca firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Supaya ketika kami baca, kami juga mengerti dan juga melakukannya, sehingga hidup kami hidup berbuah, buah yang tetap, buah yang manis bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Matius 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian, setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bersama-sama, Tuhan Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah Tuhan Yesus. Kata Yohanes, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus bersama-sama. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Tuhan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atas Tuhan Yesus. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Kami sadar, kami butuh Tuhan Roh Kudus untuk kami boleh hidup seturut kehendak Bapa. Karena di dalam dunia ini, kami butuh pertolongan Bapa, perlindungan Bapa, pemeliharaan Bapa. Karena semuanya di dalam Bapa, kami boleh aman. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang, ya kita ambil cuplikannya dari Matius 3 tadi ya. Sudah ada di sini sebenarnya, tapi saya ini ya. Berbicara tentang tujuan hidup saudara. Ya, tujuan hidup kita di dunia ini. Ya, apa sih tujuan hidup kita? Ya, ada yang mungkin punya tujuan hidup? Ya, semua punya pasti ya. Dan satu hal yang pasti yang kita harus pastikan juga, yaitu kita hidup bersama Bapa di sorga ya. Sama seperti dikatakan Alkitab ya, di dalam Yohanes 14 itu kan. Jangan gelisah hatimu ya kan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya kan. Kalau tidak aku tentu mengatakannya kepadamu ya kan. Sebab aku pergi ke situ, Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, amin. Ya, supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Wah, dahsyat. Itu tujuan hidup kita. Ke rumah Bapa di sorga, kehidupan kekal, amin. Ya. Juga dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya kan, kepada Thomas yang waktu itu ya kan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi cuma ada satu jalan, nggak banyak jalan, ya kan? Kalau di dunia ini banyak jalan menuju Roma gitu kan. Tapi di dalam Tuhan, kalau ke sorga cuma satu jalan dan satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Jadi kalau mau dapat solusi, mau dapat jalan, mau kebenaran, mau kehidupan kekal, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin. Hanya ada satu jalan. Dan selanjutnya ayat yang ke-7, kita harus mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus. Kita percaya saja sama Tuhan Yesus menjadi orang Kristen nggak cukup, ya, nggak cukup. Jadi kita benar-benar harus belajar mengenal, bergaul. Ya tadi lagunya enak tuh, bagus ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya kan. Daripadanya lah keselamatanku, ya. Keselamatan jangan tunggu nanti setelah mati. Karena di dunia ini pun kita tiap langkah butuh keselamatan, tiap perkara butuh keselamatan. Ya. Maka itu pesannya yang saya dapat, tinggalkan dan jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak imanmu. Ya. Jangan. Jaga terus kemurnian iman kita. Amin. Nah, ini juga selaras dengan bacaan yang saya tadi dapat baru pagi ya. Makanya nggak bisa saya tuliskan di sini karena ini saya udah bagikan di hari Sabtu. Tadi pagi dapatnya ini 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Saya bacakan aja buat saudara. 1 Petrus 1 ayat 3. Ya. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wah, dahsyat. Ini 1 poin. Ya. Kita dilahirkan kembali karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita mau lahir kembali terus kita bisa lahir kembali, enggak bisa, karena Tuhan Yesus. Dilahirkan untuk apa? Untuk mendapatkan suatu hidup yang penuh pengharapan. Waduh, luar biasa. Pengharapan kita pasti yang Tuhan Yesus sudah menyediakan buat kita. Nih, lihat nih ayat keempatnya. Untuk menerima, wah, suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kalau menerima warisan rumahnya bisa busuk, bisa rusak, bisa hilang, bisa, ya kan? Bisa ada gempa, ya kan, banyak gempa saat ini kan. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, bahkan dikatakan apa? Tersimpan di sorga bagi kamu. Kita tuh disimpan hartanya di sorga. Dahsyat ya. Kita tinggal, ayo kita pastikan kemurnian iman kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Kita pasti dapat ini. Pasti harta yang di sorga itu udah menjadi bagian kita, asal kita tetap setia. Amin ya. Maka itu hati-hati sama pergaulan yang buruk, ya kan? Yang merusak imanmu, yang mau menggeser kamu dari Tuhan Yesus kepada iman yang lain. Yang lain gak ada iman, cuman ke Tuhan Yesus iman itu. Ya. Ayat yang kelima, yaitu kamu, kita dipelihara, yaitu kamu yang dipelihara. Wih, saudara tuh dipelihara sama Tuhan, ya. Aduh, dari virus, dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari musibah. Wah, itu namanya Tuhan pelihara, sempurna pemeliharaannya. Amin, saudara. Dan dipeliharanya bukan karena sesuatu yang lebih tinggi dari kita, yang masih ada kalah sama yang lain. Enggak. Kekuatan yang tidak tertandingin, tidak ada duanya. Kekuatan Allah. Tapi semuanya itu karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia saudara, bukan yang akan, tapi sudah ada untuk dinyatakan pada zaman akhir nanti. Sementara kamu ada di dunia ini dengan berbagai-bagai duka, berbagai-bagai kesusahan, ya kan? Saudara harus bergembira akan pengharapan itu. Amin. Jadi meskipun susah ada di dunia susah ya kan, banyak persoalan pasti kan. Tapi kita tetap harus bersuka cita karena pengharapan itu pasti. Amin. Itu dia yang di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini ketika harus berduka cita.
Ya, jangan lihat duka citanya, jangan lihat kesusahannya, tapi lihat yang nilainya jauh lebih tinggi itu. Yaitu harapan di dalam Tuhan Yesus, hidup kekal. Yang kemurnian itu ya, yang ketujuh ya. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau Anda mengalami kesusahan, mengalami ganjelan di dalam hidup ini, tetaplah jaga kemurnian imanmu. Karena nilai itu lebih tinggi daripada emas bahkan sekalipun. Ayat yang ketujuh itu. Ya saudara, amin ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, ketika kita menang, ketika kita jaga terus kemurnian iman kita, ternyata akan ada puji-pujian, sorak-sorai. Ketika kita tuh berjalan mengiringi Tuhan, woi ada nyanyian kemenangan. Dahsyat ya. Seperti saudara kalau menang perlombaan, woi gitu kan, sepanjang jalan saudara disorakin. Sekalipun kamu belum pernah melihat Tuhan Yesus, namun kamu mengasihinya. Kita mengasihi Tuhan, amin saudara. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun kita tidak melihat Dia. Kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan Tuhan Yesus yang sediakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Nah ini tujuan kita, keselamatan jiwa kita, kehidupan kekal. Itu tujuannya. Ya, lanjutin bacanya. Oke, kita fokus sekarang ke sini Matius 3. Ya. Di PowerPoint-nya sudah ada, terlalu kecil ya sayang ya. Nah di dalam, bisa digedein, oke. Ya, tujuan hidup semua makhluk sebenarnya, hidup kekal. Tapi sayangnya tidak semua mau datang kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus mau datang kepada Tuhan Yesus sudah benar jalannya. Tinggal jaga terus, tetap setia. Amin ya. Oke lanjut. Nah ini asumsi yang salah di dalam Matius 3 ayat 9. Saya kan udah keturunan Abraham. Bapak leluhur kami itu wah imannya luar biasa. Anaknya yang tunggal mau disembelih untuk dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Iya itu Abraham, kita gimana? Apakah punya iman seperti itu? Belum tentu, makanya dikatakan jangan ngira, jangan punya asumsi. Memang Abraham betul, benar dengan imannya. Dengan kita gimana? Ternyata Bapa Allah di sorga bisa juga menjadikan batu-batu ini menjadi anak Abraham loh. Waduh, gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan garis keturunanku udah rohani. Ya, sebab pengerjaan, keselamatan harus dikerjakan masing-masing. Pribadi lepas pribadi ya. Seperti itu makanya jaga kemurnian iman kita. Amin. Yang di Zoom, amin ya, puji Tuhan. Lanjut. Jangan sampai ada asumsi yang salah. Nah ini ada perbandingan. Ada satu standar yang dipakai. Coba standarnya apa? Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku, ini Tuhan Yesus ya, berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, kalau standarnya manusia, kita nggak bisa masuk hitungan mungkin. Orang Farisi berpuasanya rajin, ya kan? Baca Alkitabnya mungkin tiap hari, kita bolong-bolong. Tapi ternyata bukan standar itu. Tuhan bilang, kalau hidup keagamaanmu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, cara hidup mereka yang sudah benar saja harus kita lampaui. Harus kita lebih dari itu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti apa itu? Yuk kita lihat.
Bukannya berarti saudara berpuasa gini. Mereka berpuasa 40 hari, saya 50 hari. Unggul-unggulan. Dia baca Alkitab 4 pasal, saya 5 pasal. Wah, enggak, bukan itu saudara. Bukan unggul-unggulan secara fisikal. Bukan secara fisik. Mereka sembahyang terus di dalam bait Allah, misalkan di sinagog atau di ini ya. Oh, saya siang malam, saya tidur pun di... bukan itu. Jangan sampai salah asumsi, kembali lagi jangan salah asumsi. Standarnya apa? Apakah standar Alkitab? Atau apa? Kita lihat. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44 dan 48. Ya. Kamu telah mendengar firman. Nih firman Tuhan, udah tertulis di dalam Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wah, itu kan tertulis di dalam Alkitab. Terus yang kedua, tetapi aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Yang 43 adalah tulisan di Alkitab, ayat firman Tuhan, ya kan? Tetapi yang ke-44 adalah perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataan Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saudara bisa lihat gak perbedaannya? Kita baca dulu yang terakhir. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saudara kita perhatikan ayat 43 ayatnya bilang begitu. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Gak salah kan, itu udah tertulis. Tetapi di atas semuanya itu ada lagi, apa namanya? Perkataan Tuhan Yesus. Ya kan? Perkataan Tuhan Yesus apa? Kasihilah musuhmu. Yang tadi benci musuhmu, suruh mengasihi. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mana yang lebih tinggi? Mana yang saudara mau lakukan? Maunya 44. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita kena musuh, yang ada 43. Nah kan gak sinkron. Saudara perhatikan, Alkitab itu fokusnya kepada siapa? Ceritanya tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang kita ikutin atau apa kata Alkitab? Saya pokoknya Alkitab bilang benci musuh, saya benci. Udah digerundung gitu. Saudara, kita kan mau ke rumah Bapa di sorga yang menyediakan tempat siapa? Tuhan Yesus kan. Jadi saudara baca Alkitab, iya. Tapi saudara jangan pakai pengertian sendiri. Suruh benci musuh tuh Tuhan. Tanya lagi Tuhan, tuh musuhku yang itu Tuhan. Dia tuh kalau ketemu saya buang muka Tuhan. Di mana Tuhan? Kasihi musuhmu, doakan dia, berkati dia. Oh gitu ya Tuhan. Nah jadi kita ikutin 44. Amin saudara. Seperti seolah-olah saudara punya bara api. Taruh bara api di kepala dia. Kalau dia enggak hangus, dia diberkatin. Jadi kita sama-sama diberkatin. Jadi ketika kita ngadep pengadilan tahta Kristus, kita menang atau kalah? Ketika kita mengasihi, kita mendoakan. Menang. Engkau mengasihi anakku, aku juga mengasihi dia. Menang. Amin saudara. Tapi kalau kita benci juga dia, terus kita waduh, engkau betul, tapi aku sayang sama dia. Waduh kita juga malu. Iya Tuhan udah mengasihi dia, udah mati buat dia. Tapi kok saya nggak mengampuni. Lihat kan malu kita datang ke pengadilan Kristusnya. Mana yang kita pengenin? Menang bersorak-sorai juga atau yang malu? Pasti nggak mau yang malu pasti kan? Ya saudara, ini pandangan kita adalah pandangan akan adanya pengadilan Kristus yang akhirnya mendapatkan, kita tuh yang sudah melakukan firman Tuhan mendapatkan ujian. Amin.
mendapatkan upah dari Tuhan. Pujian dari sini. Engkau hambaku, engkau sudah menuruti apa semua perkataanku, ikutlah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Benar gak? Amin? Nah itu yang kita rindukan, amin saudara. Jadi kalau saudara sekarang udah gondok sama orang, yuk ampuni aja ya. Doakan dia, berkati dia. Karena ketika nanti Tuhan ada pengadilan Kristus, saudara akan dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Nah itulah perjuangan kita. Nah baru ayat 28, Tuhan yang menyempurnakan. Haruslah kamu sempurna. Kita nggak bisa sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Seorang murid kalau lagi belajar nggak sama seperti gurunya, nggak bisa. Tapi setelah dia tamat, dia baru sempurna. Tapi bukan karena murid itu, gurunya yang memberikan penilaian, engkau sudah lulus saudara. Gitu ya. Lanjut ya. Yuk. Nah pelaksanaannya gini. Kita kan udah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita juga mau tujuan kita adalah ke rumah Bapa di sorga. Ya. Keselamatan jiwa kita. Hidup yang kekal. Ya kan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini dia. Bapa mencari. Jadi Bapa mencari. Gak diem. Bapak tuh masuk ke dalam lihat, menilik kita satu persatu. Adakah orang yang mencari aku? Adakah orang yang mencari kesukaanku? Mencari wajahku? Merindukan aku? Cari. Satu persatu diperhatikan oleh Bapak. Sama seperti saudara memperhatikan anak-anak saudara 1A, 1B, yang masing-masing beda-beda. Bapak mencari. Nah di sini dikatakan, di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang, tapi sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, Bapa pengen, Bapa mau penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Nah bagaimana Pak menyembah dalam roh dan kebenaran? Saya nggak ngerti. Yuk kita lihat lagi yuk. Apa itu roh? Nah Yohanes 6 ayat 63. Saudara baca 2-3 jelas kan? Oke 2-3. Apa roh yang hidup? Nah, jadi saudara, Alkitab tertulis yes. Tapi saudara harus sempurna dengan cara mendengar perkataan Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup dan kebenaran pula. Sempurna. Kalau kita mau dengeran suara Tuhan Yesus. Kan Bapak tadi menghendaki apa? Penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sedangkan perkataan Tuhan Yesus roh dan hidup. Jadi kitalah yang bisa menjadi penyembah Bapa yang benar. Amin. Orang lain yang gak bisa percaya Tuhan Yesus gimana mau menyembah dalam roh? Bagaimana menyukakan hati Bapa? Yang perkataan Tuhan Yesus saja ditolak sama dia. Amin. Nah, kita yang sudah masuk percaya kepada Tuhan Yesus nggak boleh tinggal diam. Harus terus masuk ke dalam. Amin. Nggak boleh tuh baca Alkitab, udahlah nanti tunggu disuruh. Enggak, harus menjadi kesukaan karena ini adalah yang Bapak suka. Menyembah di dalam roh, menyembah di dalam perkataan Tuhan Yesus dan mentaatinya. Itu loh, John. Nggak usah mentaatinya dulu deh. Urusan mentaati nanti Tuhan Roh Kudus yang dorong saudara. Sementara langkah pertama dulu lakukan apa? Sukai firman Tuhan. Sukai perkataan Tuhan Yesus. Karena itulah roh dan hidupmu. Hidup saya juga. Saya nggak bisa kamu, tapi saya juga. Amin saudara. Karena ketika saudara baca,
Sebenarnya kita sedang berkata-kata kepada Tuhan Yesus sendiri beberapa minggu yang lalu. Amin ya. Ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau bukan melihat dia saja. Tapi engkau juga sedang berkata-kata dengan dia. Itulah Yesus, itulah Mesias, itulah aku, kata Tuhan Yesus. Kepada orang yang buta, orang buta yang lahir buta itu dicelikan itu. Siapa dia Tuhan? Engkau bukan melihat dia, tapi engkau sedang berkata-kata. Nah, di situ saya dapat hikmat. Ketika saudara sedang membaca Alkitab, sesungguhnya saudara sedang berkata-kata dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika saudara sedang membaca Alkitab dan berkata-kata dengan Tuhan Yesus sendiri, rohmu menjadi hidup. Rohmu mendapatkan sumber hidup itu. Siapa tahu saudara udah lowbat. Nggak tahu saya. Bisa saja lowbat. Ngurung itu lowbat. Iya Pak? Iya kan? Musuh-musuh itu lowbat tuh. Air kehidupan. Tadi kan gembiralah kita, bergembiralah. Nah, hati-hati itu. Coba saudara cas lagi. Saudara memang harus nempel terus sama Tuhan. Baterainya nggak akan soak kok. Benar, kalau saudara nempel sama Tuhan, saudara terus dapat aliran-aliran air hidup. Karena memang pokok anggur yang benar cuma Tuhan Yesus. Dan yang memberikan makanan yang hidup, yang memberikan semangat, sukacita, kesegaran dari Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Bagaimana caranya? Saudara nempel sama Tuhan Yesus. Bagaimana cara nempelnya? Ingat perkataan Tuhan Yesus. Gimana ingatnya? Kalau nggak baca. Nah, kembali lagi ke situ, muter aja di situ. Jadikan perkataan Tuhan Yesus menjadi tulisan-tulisan di loh hatimu. Yang itu berguna ketika engkau menghadapi situasi apapun di bumi ini, di dunia ini. Yang bisa ketika engkau jalani, engkau tanamkan itu ketika engkau bermesraan sama Tuhan. Amin. Itu akan ngalir sendiri ketika saudara menghadapi situasi apapun. Entah sakit penyakit, entah kesusahan problem hidup, entah situasi hubungan sama manusia, entah pekerjaan apapun deh. Itu akan mengalir sendiri seperti aliran-aliran air hidup. Saudara nggak hafal, saya juga nggak hafal, tapi Roh Kudus yang mengingatkan kita akan setiap perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus pernah katakan. Jadi seluruh Alkitab itu seolah-olah ada di hati kita terus ke sini. Oh iya saya ingat, tapi di mana alamatnya mungkin saudara lupa. Tapi perkataannya yang saudara, bersukacitalah senantiasa anakku. Oh baik Tuhan, ayo. Saudara, amin ya, itu ya. Jadi saya menggerakkan lagi, ayo. Ternyata perkataan Tuhan Yesus itu roh dan hidup. Anda, kita semua harus menyembah Bapa di dalam roh dan hidup. Roh dan kebenaran adanya di dalam Tuhan Yesus. Senangi, sukai perkataan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lanjut, yuk. Nah ini, untuk hal itu saudara, maka kita harus dilahirkan kembali. Kalau kita mau masuk, kita dilahirkan kembali. Lahirkan dari mana? Air dan roh. Air dan roh. Air firman Tuhan, roh-roh kudus. Karena kita nggak bisa terjemahkan, mengerti arti firman Tuhan tanpa roh kudus. Rohnya besar saudara. Amin. Lanjut ya. Ini udah paham saya rasa. Kita lanjut. Nah ini mengenal dan meneladani Tuhan melalui tulisan-tulisannya. Saudara, ternyata ada yang berdampak. Ada yang berdampak. Positif tapi. Coba saudara perhatikan di sini, coba saya lihat. Nah, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, ya. Amin ya. Kita kan sedang nunggu Tuhan Yesus datang kembali, betul? Menjemput kita, betul ya? Ya jangan, saudara kalau nggak ngerti, ya sekarang saya mau nunggu Tuhan. Dengan cara apa? Ini saudara. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Amin. Udah itu aja. Gak usah sibuk yang lain, gak usah ngurusin yang lain. Udahlah, tekun dalam baca firman Tuhan.
Kalau ada yang perlu dibangun, bangun. Ada yang perlu dinasihati, nasihatin. Ada yang perlu diajar, diajar. Karena saudara setiap hari sudah tekun membaca Alkitab, saudara dapat pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, bagikan. Bagikan. Kepada siapa? Terserah Tuhan mau ngasih saudara siapa. Orang di sekitar saudara, anak saudara, cucu saudara, siapapun juga, bagikan aja. Teman saudara yang datang tiba-tiba kesusahan, bagikan. Karena saudara sudah tekun sendiri berduaan dengan Tuhan, intim. Amin saudara. Awasi diri kita juga, jangan sampai jatuh. Amin. Yang tadi, jaga terus kemurnian iman kita. Lanjut. Nah, saudara, dampaknya ke kita juga ada. Bagi mereka, bagi kita yang terus bertekun, ya kan, baca Alkitab, menerima firman Tuhan, ada dampaknya. Coba lihat. Coba saudara bisa baca. Baca 2, 3. Amin saudara, ternyata ada dampaknya. Hati orang yang menekuni, menerima firman, menyelidiki Alkitab, menekuni Alkitab, hatinya bersih. Amin. Yang kotor di dalam hatinya otomatis seperti saudara punya gelas nih, airnya kotor, saudara isi terus dengan air bersih. Terus lama-lama air kotornya keluar, saudara ganti sama air bersih. Air bersihnya terus saja. Coba saudara praktekin. Isi gelas air kotor, saudara keran air bersih, terus keluarin. Nanti dia akan isi. Demikian seperti itu hati kita. Kebuang sendiri yang jahat. Tiba-tiba karakter saudara, dulu saya pemarah ya, kok sekarang enggak lagi ya? Peramah ya. Bisa begitu, karena apa? Tanpa saudara sadari ini yang terjadi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab menjadi tulis saudara. Orang-orang Yahudi di kota itu, ini nggak tahu di mana, di Antioquia atau di mana. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi ada perbandingan, sama-sama orang percaya, orang Yahudi ya. Tapi kenapa? Ternyata ada sebabnya. Mereka menerima firman. Nah tuh, menerima firman dengan segala kerelaan hati. Bahkan nggak cukup sampai situ. Mereka selidiki, betul gak tuh yang ngomong? Betul gak nih Pak Hadi yang ngomong nih? Coba di dalam Alkitab ada gak? Oh ada. Oh iya benar. Oh amin. Saya juga mau melakukan firman Tuhan. Nah jadi kita sama-sama berjalan di dalam Tuhan Yesus. Enggak terima take it for granted dah. Percaya aja deh, gak mau pusing deh. Pokoknya apa yang disampaikan amin. Udah. Enggak begitu. Hati-hati. Penyesatan pasti terjadi, betul gak? Kalau saudara enggak jeli, jangan-jangan dia bukannya seperti ayat Alkitab sih yang dipakai. Tapi asumsinya, tapi tafsirannya diri sendiri. Itu yang bahaya. Enggak boleh Alkitab ditafsirkan dengan pikiran sendiri, hati-hati. Ya Tuhan juga udah ngomong kan. Makanya perlu Tuhan Roh Kudus yang ngajarin Yohanes 14 ayat 26. Amin ya. Lanjut. Itu bukti manfaat. Habis. Habis, oke. Puji Tuhan. Selesai tugasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah nyampaikan apa yang hamba-Mu dapat. Kiranya setiap kami yang mendengar dan juga boleh percaya, boleh mengerti juga, menyelidiki Alkitab. Terlebih lagi mendengar suara Tuhan, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus, yang mengajari kami akan segala hal. Sehingga kami tidak tersesat jalannya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita semua pasti diberkati. Amin. Yang saya mau katakan begini saudara. Ternyata hari lepas hari kita bisa mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Walaupun pencobaan gak berubah, tetap banyak. Tetapi ada sukacita, ada kekuatan,
ada dorongan Roh Kudus yang luar biasa. Saya cuma mengingatkan kita semua di Yakobus 1 ayat yang ke-19. Karena itu hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau kita pengen naik kelas, saudara, yang doa kita juga supaya jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang rendah hati. Ya, rendah hati itu saudara kita belajar cepat dengar, tapi jangan cepat ngomong, jangan cepat komentar. Cepat dengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat marah. Ternyata saudara, saya belajar, saya praktekin terus, damai sejahtera terus bertambah dalam hati saya. Ya, saya rindu kita semua juga ngalami, amin ya. Karena itu firman, perkataan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat marah. Tadi sudah disinggung juga bahwa tadinya pemarah menjadi peramah. Amin. Ya. Sebab kemarahan tuh nggak ada untungnya. Ada yang mau bersaksi, puji Tuhan, waktu saya marah, saya diberkati, saya sehat. Enggak gitu. Nggak ada gunanya marah. Ya. Tapi kalau ramah, ya kan? Ya, ramah kayak Dennis, saudara, ya kan? Dia mah diomongin apa-apa, tetap aja ketawa, ramah, nggak sakit hati, Den. Ya. Kadang itu perlu belajar dari Dennis juga, saudara. Ya, satu dengan yang lain kita belajar supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan, karena itu hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan memberkati. Kita membawa persembahan kita, namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahannya, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, amin. Menyegarkan tulang-tulangmu, amin. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Doa persembahan. Bapa di sorga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita ke satu pujian, kasih pasti lemah lembut.
mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya saudara, kita bersyukur kita punya kesempatan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Bapa di surga, dan kita terlalu percaya pasti akan berdampak luar biasa karena Bapa mengabulkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bersama-sama Bapa di pencipta semesta, kami kuat karena kami ada dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat bakal calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor ikut dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia tetap bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh Jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami usir stroke dan kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia beribadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur untuk pada hari ini kami bisa bersahati dalam ibadah Raya Minggu Sati di tempat ini di GBHT Kudus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi sampai siang hari ini, hingga percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami, keluarga kami dan seluruh masa depan kami. Yang berdoa Tuhan bersahati, kiranya jemaat GBHT Kudus diberikan kerendahan hati dan kami hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Yang bersyukur Tuhan untuk kesehatan dan kesembuhan yang pasti kami terima dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah kami diberikan hikmat marifat untuk menjaga kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersahati berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Yang berdoa jemaat GBHT Kudus sehat dan berbahagia senantiasa. Yang berdoa juga untuk Sis Arum yang sedang sakit di Kerawang. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan,
oleh bilur Tuhan Yesus, Arum telah pulih dan sembuh. Yang berdoa juga untuk orang jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini, apapun yang kami rasakan, kami mau taruh di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan kami saat kami berserah dan melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Dan berdoa untuk keuangan jemaat dan gereja Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan mencukupi kebutuhan kami semua. Dan kami percaya kami tidak berhutang, kami tidak meminta-minta, bahkan kami diberkati untuk menjadi berkat. Pakai kami dengan luar biasa ya Tuhan, untuk menjadi alat kerajaan-Mu bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemerdekaan dalam keuangan kami. Yang berdoa Tuhan untuk kebutuhan GBH Hati Kudus, kiranya Tuhan yang mencukupi untuk renovasi apapun yang dibutuhkan gereja ini, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kami berdoa juga untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kami percaya pada waktunya Tuhan memberikan dengan waktu yang terbaik, dan kami mau bersyukur apapun keadaan gereja ini, apapun yang belum kami urus, yang belum kami selesaikan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami, dan kami percaya akan indah pada waktunya. Yang berdoa juga untuk para pelayan firman di GBH Hati Kudus, berikan urapan Tuhan, berikan pewahyuan yang daripada Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, dan juga biarlah mereka hidup dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terutama kami berdoa juga untuk Bapak Penatua Hadi Praganta yang telah menjadi alat Tuhan untuk sharing firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pengurapan lebih lagi. Biarlah hidup dalam takut akan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus senantiasa. Biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Penatua Hadi dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa juga untuk jemaat GBH Hati Kudus, biarlah kami semua menjadi jemaat Tuhan yang setia dan militan, tidak cengeng, tidak lemah. Kami berdoa biarlah kami hidup dalam kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Kami adalah tentara-tentara Allah, dan kami mau berperang bagi sekitar kami untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa dan pergumulan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di sorga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan seluruh 1000 di sebelah kanan kami, tetapi tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin.
berkat anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus, menyertai perjalanan hidupmu sepanjang minggu ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Kami di siang hari ini Tuhan mendapat perkenanan daripada-Mu. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.